Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. malam saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official dan channel Lambe Turah Wong Deso, juga kadang kahuripan. Saudara-saudara, masalah perhabiban ini ternyata sampai sekarang juga nggak ada kelihatan mau ada titik temu tentunya dari kedua belah pihak ya. Ini semakin garang para pejuang kesetaraan untuk semakin memberikan edukasi ke masyarakat ya. Mantap pokoknya. Tokoh-tokoh yang selama ini kita pikir tidak peduli akhirnya menunjukkan kepeduliannya. Yang paling membuat kita bangga dan memberikan inspirasi, support yang luar biasa diantaranya adalah Gus Nuril. Sudah turun gunung beliaunya. Beliau mantan seorang penggagas pasukan berani mati di zaman Gus Dur, sangat berani. Nah, sekarang beliau juga sudah menyampaikan pernyataannya siap untuk demo. Dan bahkan putranya beliau yaitu Gus Mustafa atau Gus Muhammad, itu Gus Muhammad Nova sebagai Panglima PGN ya, ke Patriot Garuda Nusantara juga sudah menyampaikan siap sweeping ya, usir deportasi oknum-oknum Baklawi. Nah, kita sebagai masyarakat awam tentu ikut menyimak semua itu dinamika perhabiban yang nyata-nyata memang kehadiran mereka awal mulanya itu nggak disangka ya, kusnuzon dari para orang-orang NU, kiai-kiai NU dimanfaatkan oleh oknum-oknum Habib itu. Mereka dikasih hati justru ngerogoh rempelo gitu ya. Ya memang ini bukan hal yang mudah menyadarkan masyarakat muslim yang sudah berabad-abad lamanya diperdaya dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan dari oknum-oknum Habib itu ya. Tetapi yang pasti sebagaimana yang sudah diungkap oleh Gus Nuril, Kiai Haji Nur Ihya, Kiai Haji Madudin, Gus Fuad dan sejumlah tokoh ya, dan sejumlah tokoh nasional pro perjuangan kesetaraan, bahwa Baklawi memang dari negara yang miskin. Kalau pinjam istilahnya Gus Nuril itu negara pengemis. Betul. Negara pengemis ya. Bahkan yang lucu itu beliau katanya pernah ke Yaman dan di sana itu bau kandang, bau kandang kebo. Ya, makanya ini sangat luar biasa ya, narasi-narasi yang sebenarnya mungkin ada unsur canda tetapi punya makna gitu ya. Jadi bahkan beliau sempat menyampaikan kalau Baklawi ini tetap sok-sokan ya, sok-sokan gitu ya, maka masyarakat pribumi bisa marah, bisa disembelih itu oknum-oknum itu ya yang bikin gaduh itu ya. Nah, seperti itu ya, kita berikan kesempatan kepada Ki Sabdo Gendeng yang sudah siap untuk menyapa, memberi salam kepada kalian semuanya. Silakan Ki untuk memberikan sapa dan salam kepada rekan-rekan kita semuanya, para pemirsa dimanapun berada. Oke, terima kasih saudaraku yang Ki Manik Mulya Suryaningrat ya. Kali ini live di Kadang Kahuripan ternyata ya. Alhamdulillah barakallah ya, kadang itu sedulur, kahuripan itu sedulur urip ya. Saya ucapkan salam budaya. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu sagung ing dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua. Ya, memang saya sependapat dengan Gus Nuril apabila mereka masih selalu mengusik dan merendahkan orang-orang pribumi, dan sangat setuju sekali di sweeping. Nah, jadi
Gus Nuril itu adalah panutan saya ya. Saya dulu pernah menjadi banser, ya banser Banyuwangi, yaitu di anggota Sayu Wiwit. Di sini ada 2 ya, di Banyuwangi itu Macan Raung dan Sayu Wiwit. Insya Allah saya di Macan Raungnya ya, karena semua ini terpecah menjadi 2, Sayu Wiwit dan grup Macan Raung ya. Kalau tidak salah itu waktu PBM ya, pasukan berani matinya Gus Dur, banser-banser ini semua diisi oleh kiai-kiai berbumi, siap melakukan atraksi kebal bacok, tembak, dan alhamdulillah Ki Suatu Gendeng Wakoplai nggak berani. Ya, tetapi nekat, siap menghadapi orang yang membenci Gus Dur. Ternyata lawannya itu kalau tidak salah golongan Fuad Bawasir, kalau nggak salah itu ya. Komandan kita, komandan Banser, yaitu dari Panglima sendiri, yaitu Gus Nuril, menginstruksikan. Nah, terus dari Gus Dur sendiri tidak boleh keluar. Jawa Timur tidak boleh keluar ke Jakarta. Lah kalau Jawa Timur keluar ke Jakarta, wow, bisa berabe. Jawa Timur kalau marah masa Allah ya. Apalagi semua orang-orang pribumi, ya bukan Jawa Timur saja, orang-orang pribumi itu nekat demi membela harkat dan martabat bangsa. Bahkan golongan Nahdiyin siap menumpahkan darah. Dulu kayak G30 SPKI. Siapa yang menumpas? Orang-orang Nahdiyin kultural. Nah, di Banyuwangi ada, di Banyuwangi itu justru malah ditipu orang-orang Ansor itu. Ditipu oleh golongan-golongan PKI itu. Nah, insya Allah kita akan ke sana ya. Kita akan mereview ya, tempatnya di Celuring, Cemetuk. Nah, itu ada monumennya, insya Allah kita akan ke sana nanti ya. Tetapi gini, memang Gus Nuril itu orangnya tegas. Bahkan FPI pun dibubarkan oleh Gus Nuril. Apalagi ini Habib ya. Nah, Habib di bawah Robitoh Alawiyah. Robitoh Alawiyah ini kan tidak diresmikan oleh bangsa Indonesia, tetapi diresmikan oleh bangsa Belanda. Amat sangat mudah sekali ya. Makanya kalau Habib Alawi ini masih mengaku cucu Nabi dan melakukan pendawiran, ya harap maklum saja. Para mukhibin nanti tidak akan para mukhibin nanti hanya bisa melongo. Nah, tetapi kalau mukhibin yang imajinasinya itu kuat, yaitu masuk surga, surganya para Habib ya. Tetapi bukan surganya Rasulullah ya, tetapi surganya para Habib. Ya, karena lebih baik mencintai Habib daripada salah membenci. Nah, ini memang madu dan racunnya amat sangat luar biasa, sehingga banyak para mukhibin yang benar-benar mencintai Habib, bahkan merelakan istrinya diminta untuk pelampiasan nafsunya semata. Ini terjadi di Ciamis apa Cianjur itu? Yang diceritakan Gus Ubad itu ya? Iya. Itu yang Habibnya tersinggung itu ya? Habibnya tersinggung. Ya alhamdulillah ya, karena mengedepankan nafsu syahwat itu surga dunia. Jadi Habibnya itu mengejar surga dunia, mengedepankan nafsu syahwat. Itu bukan tokoh spiritual. Menghalalkan segala cara, mengaku sebagai cucu Nabi, dan mengkapitalisasi nasab. Inilah yang harus kita tabrak, kita terjang dogma dan doktrin yang mereka gaungkan. Nah, sementara itu Ki. Ya. Jadi memang kalau kita itu menyimak apa yang disampaikan Gus Nuril, itu jelas-jelas bahwa Ba'alawi itu memang bukan keturunan Rasulullah. Mereka datang hanya untuk mencari kepentingan dunia, kemuliaan, ngaku-ngaku cucu Nabi. Sebenarnya mereka kalau datang ke Nusantara tidak usah ngaku-ngaku cucu Nabi gitu, kira-kira malah aman ya Ki ya. Tidak akan menimbulkan pro dan kontra. Sudahlah,
tidak usah ngaku-ngaku cucu Nabi, toh nggak terbukti ya kan. Dan yang paling aneh dulu itu ketika mereka masih jaya-jayanya, ketika FPI masih ada ya, front pembela Islam masih ada, itu kan garang-garang mereka itu. Berjilid-jilid sampai. Iya, itu kan kalau ada orang ngaku-ngaku sebagai Habib nggak terbukti, wah itu kan dibikin bonyok itu oleh Bahar ya kan, oleh gerombolan-gerombolan Pak Alawi kan. Karena lalu dia ceramah-ceramah ngomong kalau mencangkokkan nasab kepada bukan ayahnya itu nanti dilaknat gitu kan, katanya begitu. Itu kan kita sampaikan juga sudah sebelum-sebelumnya. Nah, ini sekarang mereka kan yang sudah terbukti. Mereka itu tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah tapi terbukti palsu. Makanya seharusnya itu kalau mereka dulu itu suka membikin bonyok orang-orang yang ngaku-ngaku Habib ya. Nah, sekarang mereka justru yang ngaku-ngaku Habib karena Habib itu harusnya kan orang-orang yang baik, yang perilakunya bagus, yang alim, yang ulama gitu kan. Tapi nyatanya oknum-oknum ini nggak memenuhi syarat untuk disebut sebagai Habib, bahkan tidak terkonfirmasi. Nah, maka pertanyaan saya, dulu itu mereka suka bikin bonyok orang-orang yang ngaku-ngaku atau yang palsu. Nah, sekarang mereka kan terbukti palsu. Nah, pertanyaan kita, apa harus? Ya ini bukan anjuran ya, ini pertanyaan. Kalian jawab, saudaraku. Iya, mudah-mudahan Pak Habib ini bisa menjawab. Ya, apakah harus dibikin bonyok dulu, lalu biar mereka itu nggak ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah? Nah, bagaimana ini? Ya, alhamdulillah ya. Mereka harus sadar diri bahwasanya hidupnya di Nusantara ini numpang ya, mengaku-ngaku dan memuliakan bangsanya, bangsa Yaman, dan mengagung-agungkan leluhurnya. Ya, inilah yang harus kita kritisi. Mereka hidup di mana? Hidupnya di Nusantara tetapi mengagungkan orang-orang Yaman, mengagungkan Tarin. Nah, itu hanya sebagai tipuan saja. Seakan-akan Indonesia tidak ada. Yang ada itu hanyalah Tarin. Pintu Tarin. Indonesia Nusantara ini milik Aulia Tarin. Subhanallah. Disinilah yang harus kita singkirkan. Ini sebenarnya sudah penjajahan melalui agama. Penjajahan melalui spiritual. Betul apa tidak, Ki? Betul. Nah, maka dari sebab itu mari kita lawan mereka yang mengaku cucu Nabi tetapi tidak terkonfirmasi. Mereka yang mengaku dirat Rasulullah tetapi tidak terbukti. Seandainya mereka punya bukti, mereka pasti akan menemui Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani yang berkoar-koar bahwasanya nasab mereka tidak tersambung. Mereka bukan keturunan Nabi. Nah, tetapi bagaimana? Justru mereka melakukan kedustaan di dalam organisasi. Nah, melakukan kedustaan di dalam organisasi. Betul atau tidak silakan tulis di kolom komentar. Lanjut, Ki. Ya, jadi saudara, nah kalau kita sih sebenarnya nggak suka kekerasan. Jadi kita nggak akan mengikuti atau mencontoh perilaku dari Pak Alawi yang suka kekerasan gitu. Yang dulu ketika ada yang mengaku Habib langsung dibikin bonyok oleh Bahar itu kan. Nah sekarang mereka ngaku Habib, ya mereka nggak cocok, mereka nggak pantas disebut Habib. Maka kita minta lah, nggak usah dibikin bonyok lah, sadar aja dulu. Dan semua masyarakat pun harusnya bersatu, jangan disebut mereka itu Habib. Ya, panggil saja pakai nama-nama yang familiar di kekerabatan Nusantara, misalnya Bapak, Kang, Kacung, Bang gitu kan. Nah, itu kan lebih cocok itu. Nggak usah pakai nama Habib sudah. Ya, panggil Bapak, Kacung, Jancuk, dan seperti itu kan. Kalau Jancuk mungkin kan hanya orang Surabaya saja. Ya panggil, halo Cuk. Nah, seperti itu ya. Ini sebenarnya sebagai kata-kata untuk mengakrabi. Bukan untuk menghina, tetapi keakraban. Nah, karena kita itu di hadapan Allah semua sama. Tidak ada yang namanya kasta-kasta. Tidak ada yang namanya nasabnya paling mulia. Tidak. Nabi Muhammad tidak mengajarkan itu. Justru Nabi Muhammad ini memerangi kasta-kasta kan ya. Hamba cahaya ini dibebaskan. Perbudakan ini dibebaskan. Ya. Sehingga derajatnya ini sama.
Ingat cerita dari Kiai Muafik, ya Gus Muafik ya. Nah, bagaimana itu? Kita pahami, kita selami, ya, bahwasanya Rasulullah benar-benar memperjuangkan hamba sahaya. Tetapi kelompok-kelompok Habib yang mengaku sebagai cucu atau generasi Rasulullah justru malah memperkaya perbudakan. Subhanallah. Ya, inilah yang harus kita perangi. Ya, karena Nusantara ini negara Pancasila, bukan negara perbudakan. Pancasila adalah negara yang mandiri, bukan negara apa ya, yang ngeblok. Bukan. Makanya kalau mereka selalu mendukung Palestina berkoar-koar ya, Palestina diginikan-ginikan. Indonesia kenapa tidak berani mengirimkan pasukannya ke Palestina sesama umat Muslim? Nah, karena orang-orang penduduk orang-orang Yaman atau keturunan Yaman ini tidak paham bahwa negara kita itu negara apa. Ya mohon maaf, negara kita itu adalah negara non-blok. Mungkin kalau yang orang-orang pribumi paham negara non-blok, tetapi kalau orang pendatang tidak paham. Nah, sehingga mereka selalu berkoar-koar dan menjelekkan nama TNI. Itu Ki. Ya, jadi kembali kami sampaikan, nggak usah lah pakai gelar Habib ya, sebagaimana yang disarankan Kiai Madudin itu ya. Tanggalkan gelar Habib itu, nggak cocok ente antum Anda itu yang dari keturunan imigran ngaku-ngaku Habib itu. Ya itu Habib palsu, sudah kebongkar kan. Selama ini orang nggak ngerti, kusnuzon aja, belum ada bukti. Sekarang ada bukti. Jadi tanggalkan Habib itu ya, gelar Habib nggak perlu sudah. Dan para masyarakat sudah nggak usah panggil-panggil keturunan Ba'alawi dengan sebutan Habib ya. Panggil saja namanya. Ya, kalau ada Habibnya nggak usah dipanggil. Misalnya aja Pak Har. Ya Taufik ya. Kalau dia misalnya lebih tua dari Anda bisa sebut dia Kang. Bisa sebut Pak ya kan. Saudara gitu kan. Nggak usah pakai Habib. Makanya saya sekarang belakangan ini judul-judul di channel saya sebut nama orangnya tuh ada itu yang sekarang kita buat itu ya. Rijik, Bahar, Taufik gitu kan. Ya dia seusia sama saya tuh. Kalau Bahar adik saya itu. Ya, Rijik itu seusia. Masih muda kalau Bahar itu. Ya, Rijik itu seusia sama saya, tapi saya lebih muda kelihatannya. Berarti lebih sakti saya. Betul. Halo Beb, nggak usah baper Beb, santai aja. Ya, apa yang saya katakan kalimat saya itu tidak akan sepedes kalimatmu ketika kamu menghina presiden saya, ya kan? Masa Pak Jokowi di roasting dengan kalimat nama-nama kebun binatang, ya kan? Betul. Jadi sekali lagi Beb, kok Beb, sekali lagi Jik, Rijik, biar bersih ya Rijik. Ya, nggak usah pakai Habib dah. Kalian ini harus tahu lah. Mereka itu bukan wali Allah, itu wali Allah kok kayak gitu, nggak memenuhi syarat. Mereka ya. Wali apa ya? Wali murid, pendusta. Wali murid kalau punya anak itu. Nggak usah marah Beb. Nggak usah Beb lagi ya. Nah itu artinya Kia, itu artinya karena mereka itu udah berabad-abad ya memakai gelar itu. Ya kita sendiri juga nggak bisa langsung seketika ya karena kebiasaan ya. Mungkin masyarakat kita itu kan seperti itu karena kebiasaan aja. Makanya sekarang kita biasakan, kita suhroh wal istifadoh kan. Kita masyurkan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah berdasarkan kajian ilmiah, begitu ya. Berdasarkan kajian Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, Ba'alawi ini bukan dzurriyyat Rasulullah, tetapi mereka berusaha bermain memutar-mutar balik fakta dan framing ini mereka gunakan. Justru mereka mengancam para pembenci habaib akan masuk neraka. Ancaman ini yang selalu digaungkan. Nah, tetapi kita paham, walaupun diancam seperti itu, yang nanti tidak mendapat syafaat, tidak masuk surga, terserah. Yang penting bagaimana kebenaran ini terungkap. Nah, terungkapnya kebenaran ini karena perilaku mereka sendiri. Nah, perilaku mereka sendiri mencurigakan. Mengaku sebagai
dzurriyyat Rasulullah. Seharusnya bisa meneruskan sifat-sifat Rasulullah, bisa dijadikan contoh sifat-sifat Rasulullah, bisa dijadikan contoh untuk orang-orang pribumi yang haus akan ilmu. Memang orang-orang pribumi itu haus akan ilmu pengertian, tetapi mereka tidak mengajarkan ilmu, justru mengajarkan kesesatan, doktrin, dan ingin merubah Pancasila ya. Pancasila dan rukun Islam, rukun iman. Tidak percaya Habib maka akan masuk neraka. Lebih baik salah mencintai lebih daripada membenci. Ini kata-kata yang ringan tetapi efeknya luar biasa. Mereka memang pandai bermain energi ya dalam kata-katanya dan bermain ilusi. Biasanya orang yang seperti ini yang mudah tergendam ini adalah orang-orang yang tidak melakukan pola pikir rasio, yang selalu menggunakan irasional. Nah, sehingga orang yang selalu menggunakan kekuatan otaknya itu tidak akan mungkin mudah digendam atau dihipnotis seperti itu ya. Kalau Anda ingin lepas dari hipnotis atau gendam, gunakan akal sehat Anda. Jangan menggunakan ilmu halu. Nah, mereka selalu menggunakan ilmu halu dan cerita-cerita halu yang katanya bisa mendatangkan rantai emas dari langit di bawah ke bumi. Mana? Tidak ada itu. Itu hanyalah cerita bohong supaya kita ini wah, buktinya mereka kaya-kaya. Nah, padahal bukan itu. Mereka kaya karena meminta Ndawir. Itu Ki. Ya, jadi intinya kita biasakanlah ya saudaraku. Kita yuk membiasakan kalau ada haul-haul Habib ya, itu ada nama-nama di pinggir-pinggir jalan itu. Ada nama Habib itu sekarang nggak usah kamu pakai itu. Itu palsu semua itu, ya. Palsu, ya kan? Nah, jadi kita harus pahami itu, pokoknya ada Habib itu palsu, ya karena dia nggak layak untuk menjadi seorang seorang yang kita percaya karena sudah terbukti bukan sebagai keturunan Rasulullah, gitu kan. Jadi mulai sekarang kita biasakan kalau ketemu Habib ya nggak usah dipanggil Habib, panggil aja namanya atau nama-nama. Kalau itu lebih tua ya panggil Pak ya, Mas, Kang, itulah pokoknya kita gerus perlahan-lahan. Kalau gelar Habib. Kalau orang-orang pesantren itu jarang panggil Mas ya, tetapi Kang. Halo Kang. Lah kalau kepada Ustadz ya Ustadz, kalau kepada Abah ya Kiai, Yai. Nggak ada yang panggil Abah, mayoritas Yai. Dulu, tapi sekarang kebanyakan Abah. Nah, jadi bahasanya pakai bahasa Timur Tengah semua. Kalau saya ada di Timur, tetapi Jawa Timur ya. Ya itu ya. Makanya kita kembali lagi tentang PGN itu ya. Gus Nuril, Patriot Garuda Nusantara ini menginstruksikan agar semua laskar siap-siap apabila 7 menteri yang telah dikonfirmasi tidak melakukan tindakan, maka pasukan ini yang dipandegani oleh anaknya Gus Nuril akan melakukan sweeping Habib. Wow, ini nanti akan terjadi geger geden kalau mereka masih mengaku sebagai cucu Nabi. Lah setelah di sweeping akhirnya dibawa kemana? Ya, takutnya nanti seperti Rohingya. Nah, kalau Rohingya terombang-ambing di lautan saja. Nah, takutnya para Habib-Habib seperti itu. Apakah tidak ngeri? Mereka ingin merasakan seperti Rohingya ya. Kalau ingin merasakan seperti Rohingya, ya silahkan saja. Buktikan kalau orang pribumi lagi marah ya. Dulu bangsa Belanda pernah merasakan kemarahan orang pribumi, akhirnya mundur. Ya. Nah, mungkin Habib-Habib
Yaman ini, keturunan Yaman ini ingin merasakan seperti orang Belanda ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Lanjut Ki. Ya, tapi ya kita berharap tidak sampailah hal-hal yang sifatnya anarkis itu tercapai atau terjadi ya kan. Kita kan cinta damai. Makanya kita coba persuasif ya kan. Diberikan edukasi dulu. Ya saya kira Gus Nuril juga Gus Muhammad juga tidak akan serta-merta begitu. Pasti memiliki tahapan-tahapan pendekatan yang sifatnya persuasif dulu ya kan. Personal, pendekatan secara personal dulu supaya negara ini tidak gaduh ya. Apalagi negara kita adalah masa-masa transisi. Masa transisi yaitu peralihan antara presiden yang lama ke presiden yang baru ya. Pasti juga berpikir ulang untuk melakukan sweeping. Nah, kalau setelah itu kalau mereka tetap ini hanya sebagai apa ya? Shock terapi ya, agar harus benar-benar jujur dan mengaku bukan cucu Nabi. Ya. Tetapi kalau masih mengaku cucu Nabi ya silakan saja, tapi di golongan mereka sendiri, nggak usah pakai media lain, nggak usah pakai media ABC, nggak usah, karena yang katanya di bawah apa Robitoh. Nah, jadi hanya khusus keluarga saja itu. Nah, kalau dikeluarkan ya mereka akan mendapatkan tamparan dari para pribumi Nusantara. Ingat, pribumi Nusantara sudah gerah karena banyak wangsa pribumi yang sudah mengalami intimidasi bahkan kriminalisasi. Ada yang dibunuh. Ya ini Ki, masalah pembunuhan itu ya. Ada netizen meminta kita disuruh menanyakan bagaimana kasus itu selesai atau masih berlaku atau masih jalan kasus pembunuhan itu ya. Itu kan sudah lama, makanya kita disuruh menemui kasusnya ini selesainya, endingnya ini gimana, apakah selesai di tiang gantungan apa seumur hidup. Nah itu Ki, gimana pendapat Anda Ki waktu Anda wawancara kemarin Ki? Ya, itu masih menunggu proses ya, kita belum tahu pastinya itu Ki. Oh seperti itu ya. Jadi kasusnya masih belum paham. Insya Allah nanti kita akan ke sana Ki ya, menemui Kang Rosan ya. Kang Rosan. Iya Rosan ya. Yang dibunuh itu siapa itu? Pak Rosan. Yang dibunuh Pak Rosan, berarti kakangnya Pak Rosan, siapa itu? Pak Rosid. Pak Rosid ya. Pak Rosid itu kalau tidak salah rumahnya itu timurnya perempatan. Dekatnya kuburan. Dekatnya kuburan. Ya, di belakang rumahnya Pak Rosan itu. Kalau tidak salah itu di belakang rumahnya Pak Rosan. Rumahnya Pak Rosan itu toko. Ya. Sedangkan bapaknya ada di sini. Ya. Itu. Jadi insya Allah kita akan mereview ke sana. Insya Allah ya. Tetapi tidak janji. Tetapi insya Allah. Jadi ada dua permintaan dari netizen. Ya. Satu ke Pak Rosan, kakangnya ya Pak Rosid. Kedua kita mereview di waktu pembunuhan massal itu Ansor dan Banser di Cemeduk Ceruring ya. Nah, seperti itu Ki. Ya. Jadi intinya memang Pak